Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan pembelajaran prakarya, mata pelajaran prakarya kemarin tentang kerajinan. Sekarang mengenai rekayasa, yaitu dengan judul Teknologi Komunikasi dan Informasi. Jadi kemarin mengenai kerajinan tentang berkarya dari bahan lunak. Sekarang hampir sama sebenarnya. Ini juga membuat karya, tetapi temanya berbeda. Lebih memfokuskan pada teori komunikasi dan informasi, serta prakteknya juga berbeda. Nah, ini adalah pembelajaran. Setelah kalian mempelajari mengenai bab ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengetahuan tentang teknologi, mengemukakan jenis-jenisnya, menyebutkan sejarah perkembangannya. Jadi nanti ada sejarahnya, awal mula alat komunikasi itu. Kemudian yang terakhir kalian praktek nanti untuk menciptakan karya teknologi sederhana. Nah, ini adalah peta konsepnya. Jadi bercabang ya mengenai judulnya. Ada 3 sebenarnya intinya mengenai pengertian yang pertama, yang kedua jenis-jenisnya, dan yang terakhir adalah membuat alat tersebut. Nah, kita mempelajari pengertiannya dulu. Jadi pengertiannya, komunikasi bisa diartikan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu. Jadi dasarnya itu kata-kata atau suara atau tulisan yang berawal dari tulisan itu sebenarnya adalah simbol yang disepakati kemudian membentuk suatu kata, kemudian disampaikan kepada orang lain. Bisa mengenai simbol, misalnya kalian di tempat lalu lintas, stopan atau dinamakan banjo itu, nah itu kan berupa simbol. Ketika warna hijau itu menyampaikan bahwa bisa terus, kalau kuning itu pelan-pelan atau hati-hati, kemudian kalau sudah merah berhenti. Nah, itu sebuah simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, menggunakan media untuk mendapatkan umpan balik. Jadi komunikasi, misalnya di kehidupan saat ini atau sekarang, kalian menggunakan media HP atau handphone, telepon genggam, itu termasuk alat komunikasi. Kemudian teknologi informasi bisa diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk mengolah informasi, termasuk mendapatkan. Jadi teknologi itu semacam alatnya, teknologi yang digunakan. Ya contohnya lagi telepon itu, atau televisi itu juga alat komunikasi teknologi yang menyampaikan informasi, termasuk mendapatkan, menyimpan, dan menyampaikan atau menyebarkannya. Ya seperti koran itu juga teknologi cetak. Jadi menggunakan menyebarkan berita kepada masyarakat. Ya, ini kemudian sejarah perkembangan alat komunikasi. Itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah media komunikasi tradisional kuno, zaman dulu sebelum modern. Yang kedua media komunikasi modern. Nah, itu ada beberapa macam. Mungkin kalian bisa mencari sumber lainnya, mungkin lebih banyak. Nah, ini yang paling menonjol, mungkin di lingkungan kalian ada. Yang pertama itu dari media komunikasi tradisional. Yang pertama adalah asap. Asap itu digunakan pada zaman dulu itu sebagai alat komunikasi.
Misalnya orang berada di pegunungan, antar pegunungan, dan itu digunakan ketika mereka berkomunikasi. Jika mereka itu mau berjalan menuju satu ke orang lain, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi ketika mereka menggunakan alat komunikasi ini, mereka komunikasinya juga mudah, tidak membutuhkan waktu lama karena berjalan. Mereka menggunakan asap, cukup dengan menggunakan asap, mereka saling berkomunikasi dengan berbagai simbol yang disepakati. Misalnya asap itu bentuknya berbeda, itu mungkin di situ ukurannya itu bisa memberikan pengetahuan atau kode yang mereka sampaikan, dan orang lain tahu kalau kode itu. Nah, ini adalah contohnya. Mereka menggunakan semacam alat kain atau semacamnya untuk mengumpulkan, untuk membentuk suatu kumpulan asap untuk disampaikan ke orang lain. Kemudian adalah kentongan. Nah, kentongan itu kalian sudah tahu pastinya, di desa itu mungkin masih ada di setiap pos sudut, mungkin di pojok perampatan atau tempat untuk jaga, itu mesti ada. Kentongan ini digunakan sampai sekarang, zaman dulu sampai sekarang, untuk memberikan informasi atau komunikasi kepada masyarakat. Misalnya kentongan itu bunyinya 3 kali, itu memberikan untuk pengumuman, untuk mengumpulkan masyarakat. Kalau kentongan 2 kali, misalnya ada orang yang meninggal atau orang yang sakit parah, atau kentongan 1 misalnya untuk ada bencana gitu. Jadi kentongan itu zaman dulu sudah digunakan untuk alat komunikasi. Kalau sekarang mungkin kentongan itu digunakan untuk jual beli. Misalnya bakso yang keliling itu menggunakan kentongan. Itu pertanda ada mereka baksonya masih ada, mereka menjual gitu. Prasasti. Nah, kalian pasti tahu juga prasasti. Prasasti ini berbentuk tulisan kuno, misalnya terdapat pada peninggalan sejarah di candi-candi. Itu adanya prasasti itu disampaikan informasi bahwa di zaman dulu atau pada zaman kerajaan itu memberikan informasi bahwa mereka itu ada, dan isinya itu berbagai macam tulisan, bisa kata-kata mutiara atau kata-kata bijak, atau kata-kata di mana mereka berwasiat atau memberikan pesan. Nah, prasasti biasanya terdapat di dalam candi. Kemudian daun lontar. Daun lontar itu berfungsi sebagai media, atau kalau zaman sekarang menggunakan kertas lah. Kalau daun lontar ini digunakan untuk menulis. Jadi di mana tempat biasanya kalian tulis itu media kertas, tapi di zaman dulu menggunakan daun lontar sebagai sebagai apa ya, awal mula tulis menulis. Jadi bentuknya daun lontar itu semacam janur, tetapi lebar. Ini awet, tidak mudah pecah atau layu. Ya mungkin layu, tapi butuhkan waktu lama, awet.
jadi tidak mudah rusak, sehingga bisa mengirim surat, misalnya di dalam suatu kerajaan itu mengirim surat ke kerajaan lain menggunakan daun lontar ini. Pada waktu itu belum adanya kertas, belum ditemukan kertas lain menggunakan daun lontar. Kemudian burung merpati. Jadi kalau surat itu disampaikan dengan jasa pengirim. Nah, ini menggunakan burung merpati sebagai alat komunikasi. Burung merpati ini juga bisa disampaikan atau terbang di arah tujuan. Mungkin membutuhkan waktu lama untuk melatih, di mana zaman kerajaan itu memang sangat penting untuk menjaga rahasia setiap kode. Mungkin untuk menyimpan rahasia itu mereka menggunakan burung merpati agar tidak diketahui oleh musuh. Yang terakhir adalah surat. Nah, surat itu kalian pasti tahu, jika kalian misalnya sakit atau tidak masuk sekolah itu memakai surat. Itu termasuk sudah zaman kuno. Kalau zaman sekarang atau jarak jauh melalui pos itu menggunakan adanya aturan, yaitu menggunakan alamat semacam ini, kode, kemudian adanya amplop. Mungkin juga kalian kalau sakit juga begitu, tetapi kalau surat izin itu mungkin hampir sama ya dari dulu. Kemudian media komunikasi modern, yaitu ada 6, mungkin ada lebihnya itu kalian cari sendiri, intinya saja. Yang pertama koran. Media koran itu sudah termasuk modern ya, karena sudah menampilkan gambar. Selain gambar itu tulisannya sudah terketik. Jadi media cetak itu termasuk alat komunikasi, media komunikasi yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Ada hanya berita, iklan, informasi yang penting bagi masyarakat dari para pemerintah, itu juga disampaikan melalui koran, media koran. Kemudian telegraf itu semacam alat sudah canggih menggunakan listrik. Ini telegraf ini tidak hanya menggunakan suara saja. Ini menggunakan suara saja. Kalau faksimili itu tidak menggunakan suara saja, tetapi menggunakan gambar. Kalau faksimili, kalau telegraf ini menggunakan suara saja, dan pulsanya itu lewat listrik, menggunakan listrik. Ini alat komunikasi jarak jauh sudah menggunakan listrik. Kemudian berkembang lagi menjadi telepon yang mulanya telepon itu berada di atas meja atau terpaku di situ menggunakan kabel. Kemudian berkembang lagi menjadi telepon genggam atau HP, handphone. Kemudian televisi itu juga media komunikasi yang sudah menampilkan suara, tidak hanya suara saja tetapi menggunakan gambar atau video, menampilkan berbagai macam video atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kemudian faksimil ini sudah alat komunikasi yang bisa di situ mengirim gambar, jadi tidak hanya suara saja, gambarnya itu bisa langsung dicetak. Alatnya itu semacam ini yang ada di gambar. Jadi adanya suara ini, kemudian pengirim atau penerima, pengirim itu dan penerima itu bisa
menyampaikan gambarnya langsung dicetak, menyampaikan melalui jaringan. Ini perkembangan dari telepon ya, tidak hanya suara saja, tetapi mereka bisa mengirim data, mungkin data tulisan atau data gambar. Kemudian internet. Nah, ini internet ini sudah luar biasa. Di dalamnya itu adanya pesan, bisa mengirim pesan jaringan melalui jaringan internet ini. Nah, di dalam pembelajaran kita ini juga menggunakan media internet, di mana kita bisa berkomunikasi sangat cepat. Informasi yang ada di ujung dunia pun bisa kita terima langsung, tidak membutuhkan waktu lama. Sehingga internet ini sangat membantu dalam media komunikasi. Kemudian setelah kita mempelajari tadi sejarahnya, kita menuju ke praktek. Nah, prakteknya kapan? Nanti ya informasinya menyusul. Jadi kita sebelum praktek itu mengetahui dulu teorinya, materinya, alat dan bahannya itu apa saja. Yang pertama kita menggunakan alat komunikasi sederhana, yaitu menggunakan kaleng atau botol, di mana kaleng dan botol itu disambung. Yang pertama alatnya pisau atau cutter atau benda tajam yang bisa kalian gunakan. Yang kedua adalah palu atau benda keras yang bisa untuk melubangi tempat atau bukan tempat ya, alatnya itu untuk memasukkan benangnya. Yang ketiga adalah gunting. Gunting ini untuk memotong benangnya atau menghias alat komunikasi itu. Itu alatnya digunakan untuk ini. Kemudian bahannya itu ada 3, kaleng atau botol plastik nanti yang kalian buat. Yang kedua adalah benang. Benang ini berfungsi untuk sebagai media saluran suara. Nanti getarannya bisa disampaikan melalui benang ini. Lidi atau kayu kecil yang korek batang itu juga bisa. Lidi itu kan yang buat nyapu itu, yang kalian ambil sedikit saja, nanti digunakan untuk menali pada benang supaya tidak lepas. Sekian, terima kasih, tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu bisa berupa makanan sehat, istirahat cukup, jangan terlalu banyak main game atau kurang gerak. Mungkin kalau kalian capek, ya istirahat secukupnya. Yang terakhir, pasrah kepada Allah. Mungkin kita hanya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan rahmatnya ya. Kemudian dengan cara berdoa agar dijauhkan dari musibah. Amin. Al-Fatihah.